Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusnita Simanjuntak SPD. Saya kepala sekolah di SMP Swasta Nur Adia Tanjung Selamat. Saya salah satu peserta diklat penguatan kepala sekolah tahun 2020. Di sekolah yang saya pimpin memiliki misi menyiapkan generasi yang berkualitas untuk kemajuan diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain dari pengetahuan umum, siswa-siswi SMP Swasta Nur Adia juga dibekali dengan pendidikan agama. Kegiatan-kegiatan ekskul yang sangat mendukung juga dapat membentuk karakter dari peserta didik. Saat ini, masalah yang sering muncul dari guru dan orang tua adalah kurangnya minat belajar dari peserta didik. Banyak faktor dan hal yang mempengaruhi, salah satunya kurangnya kemampuan guru dalam menerapkan media pembelajaran. Untuk mengatasi masalah ini, saya mengambil solusi dengan mengadakan pelatihan terhadap guru-guru mengenai pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya mengambil langkah-langkah sebagai berikut: persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, refleksi, serta tindak lanjut. Dalam kegiatan perencanaan, saya membuat rencana pelatihan kepada guru-guru dengan tujuan meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan media pembelajaran, serta langkah-langkah pelaksanaan, sumber daya, dan dampak student well-being. Mengawali kegiatan pelaksanaan pengembangan sekolah, saya melakukan sosialisasi dengan pihak guru dan yayasan untuk penyampaian rencana kegiatan kepada pihak yang terlibat. Kemudian, saya membentuk kepanitiaan pelaksanaan bersama guru yang akan membantu saya dalam penyusunan instrumen dan anggaran serta jadwal kegiatan, kemudian mengkomunikasikannya kepada narasumber. Kegiatan pelatihan kompetensi guru dilaksanakan di aula sekolah yang dibuka oleh saya sendiri sebagai kepala sekolah. Kemudian narasumber memberikan materi terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan, mulai dari mengenal apa itu PAIKEM, bagaimana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, dan bagaimana cara menerapkannya dalam proses pembelajaran. Setelah melaksanakan pelatihan, guru melakukan micro-teaching terhadap siswa dan menghadirkan beberapa siswa ke sekolah untuk melaksanakan kegiatan ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan baik siswa maupun guru. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mengisi instrumen yang telah disediakan terkait keterlaksanaan rencana pengembangan sekolah, ketercapaian tujuan, dan ketercapaian kompetensi kepala sekolah berdasarkan analisis AKPK. Kemudian, siswa juga diminta untuk mengisi instrumen terkait dampak dari penerapan media pembelajaran yang diberikan oleh guru terhadap motivasi belajar dan pemahaman mereka pada materi yang disampaikan. Pada kegiatan refleksi, guru dan kepala sekolah mendiskusikan masalah atau kendala-kendala yang dihadapi serta hal yang mendukung dan yang menghambat dalam tujuan yang diharapkan. SMP Swasta Nur Adia Tanjung Selamat menyatakan bahwa kegiatan workshop tentang pembelajaran PAIKEM alhamdulillah sangat bermanfaat bagi saya dalam menambah wawasan saya terkait model pembelajaran di kelas. Menurut saya pembelajaran menyenangkan dan efektif dan aktif dapat membuat saya terdorong untuk belajar giat dan mudah. Di sini saya sebagai wali murid kelas 9A akan mengungkapkan pendapat saya tentang pembelajaran yang menyenangkan terhadap anak-anak. Dan saya lihat dengan adanya pembelajaran ini
Saya merasa ada perubahan yang besar Pak terhadap anak saya dalam belajar di rumah, yakni belajar anak saya lebih aktif. Berdasarkan survei yang dilakukan kepada siswa, setelah mengikuti praktek pembelajaran yang menggunakan pendekatan PAIKEM adalah sebagai berikut. 93,7% siswa sudah memperhatikan pelajaran yang diberikan guru. 91,6% siswa tidak melakukan kegiatan lain dalam proses pembelajaran berlangsung. 97,9% siswa mengikuti proses pembelajaran hingga selesai. Dampak yang dihasilkan dari praktek pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PAIKEM adalah sebagai berikut. 95% siswa mengatakan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah. 96,6% siswa mengatakan belajar yang menyenangkan membuat betah di kelas. 93,3% siswa merasa disiplin dapat meningkatkan prestasi belajar. Dengan demikian, pelaksanaan pelatihan pembelajaran dengan pendekatan PAIKEM memiliki dampak terhadap peningkatan minat belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Demikianlah video unjuk kerja dalam pengembangan sekolah untuk meningkatkan minat belajar peserta didik di SMP Swasta Nur Adia. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk diri saya pribadi. Terima kasih buat perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.